dan syukur kepada Tuhan Yesus, Sekolah Kristen Bina Bakti sudah melayani di dunia pendidikan selama 47 tahun. Berikut sekilas tentang Sekolah Kristen Bina Bakti, Jalan Bima nomor 1. Sekolah Kristen Bina Bakti pun melayani di Jalan Taman Kopo Indah. Pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022 telah dibuka. Mari daftarkan putra-putri tercinta di Sekolah Kristen Bina Bakti. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat
sebelum kita memuji Tuhan lagi. Yuk. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Lalu aku berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati agar kami dapat duduk diam, mendengarkan firman dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik tetap semangat, kita nyanyi lagu Matahari. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Langsung kita senang sekali ya. Walaupun kita nggak bertemu dengan anak-anak, tapi kita tetap bertemu di ibadah online ya. Nah, Lause sudah 2 minggu berturut-turut kita itu mendengarkan cerita tentang seorang yang taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan yaitu Nabi Nuh. Nah, kita ingatkan lagi ya, kita akan nyanyikan lagi lagu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bisa dijaga oleh Tuhan. Nabi Nuh juga sekeluarga diselamatkan oleh Tuhan. Wah, itu karena Nabi Nuh taat, Lause. Taat, iya. Kita juga anak-anak bisa taat seperti Bisa Nabi Nuh dong. ya. Iya. Ya, kita nyanyikan lagu Taat.
diselamatkan. Betul. Nah, lalu Allah itu memberikan pelangi. Pelangi itu yang seperti apa, Lause? Yang warna-warni. Berwarna-warni. Itu artinya apa, Lause? Artinya Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa tidak akan memberikan hukuman seperti air bah lagi, Lause. Oh, jadi janji Allah itu ditadakan dengan pelangi. Anak-anak masih ingat ya? Kita menyanyikan lagu pelangi sambil memberikan persembahan. Persembahannya anak-anak bisa masukkan ke dalam celengan yang sudah Lause bagikan. Ya, yuk kita sambil nyanyikan lagu pelangi ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Anak-anak, kita akan membawa persembahan ini kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Satu, lipat tangan, dua, tutup mata, tiga, tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah uang ini agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga papa mama yang bekerja untuk kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk tenang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Langsung menyanyikan lagu Firman Ajaib. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beautiful world, wonderful world, wonderful world of life. Beautiful world, wonderful world, wonderful world of life. Hai adik-adik, hari ini Lause mau cerita lagi. Adik-adik masih ingat gak nih cerita yang udah diceritain dari minggu-minggu lalu? Hari ini Lause cerita lagi ya. Nah, ceritanya diambil dari Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami hari ini. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini Lause mau cerita tentang Bapa Nuh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan juga cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penarang, dan juga binatang-binatang dengan
Baik. Di hari yang keenam, Allah menciptakan manusia dan Allah melihat semuanya sangat baik. Tetapi orang-orang mulai tidak taat, mereka mulai berbuat jahat. Tetapi masih ada satu orang yang percaya dan taat kepada Allah, yaitu Bapak Nuh. Bapak Nuh memiliki seorang istri, 3 orang anak, dan 3 orang menantu. Allah memberitahukan Bapak Nuh bahwa Allah akan menghukum dunia ini dan segala isinya dengan air yang sangat besar. Allah juga memerintahkan Bapak Nuh untuk membangun bahtera di atas gunung. Bahtera itu artinya kapal yang sangat besar. Dan Bapak Nuh mengikuti perintah Allah. Bapak Nuh taat pada perintah Allah. Bapak Nuh membangun bahtera di atas gunung. Walaupun ada orang-orang yang datang untuk mentertawai Bapak Nuh karena merasa Bapak Nuh orang yang aneh. Tetapi Bapak Nuh tetap membangun bahtera sampai bahteranya jadi. Yeay! Dan Bapak Nuh diperintahkan Allah untuk membawa segala jenis binatang ke dalam bahtera. Setelah itu mereka semua masuk adik-adik dan pintu bahtera ditutup oleh Allah sehingga tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam bahtera. Kemudian hujan mulai turun dari langit. Sehari, 2 hari, 3 hari, kaki orang udah mulai tertutupi oleh air. Orang-orang mulai lari ke atas gunung. Tetapi air terus naik sampai menutupi seluruh permukaan bumi dan tidak ada yang selamat. Akhirnya hujan berhenti di hari ke-40. Semua orang tidak ada yang selamat kecuali keluarga Bapak Nuh dan binatang-binatang yang berada di dalam bahtera. Mereka menunggu sampai airnya habis. Lalu mereka semua bisa keluar dari bahtera. Setelah mereka keluar dari bahtera, Bapak Nuh langsung berterima kasih kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan mereka dari hukuman dosa, juga telah memimpin mereka sehingga mereka semua selamat. Allah juga membuat perjanjian kepada Bapak Nuh bahwa Allah tidak akan pernah menghukum manusia dengan air lagi. Dan perjanjian itu ditandai dengan pelangi. Nah adik-adik, gimana ceritanya? Adik-adik dengerin gak? Nah sekarang Lause mau tanya pertanyaannya. Pertanyaan pertama, siapa yang memimpin Bapak Nuh? Siapa yang menyelamatkan Bapak Nuh? Allah atau Lause? Benar, jawabannya Allah. Allah yang menyelamatkan Bapak Nuh dari air bah yang besar sekali. Oke adik-adik, pertanyaan kedua. Berapa jumlah anggota keluarga Bapak Nuh? 6 orang atau 8 orang adik-adik? Hayo kita coba hitung sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawabannya 8 adik-adik. Ada yang benar? Wih, kayaknya banyak tuh yang benar. Hebat ya adik-adik. Artinya adik-adik mendengarkan cerita Lause. Yang terakhir, apa tanda perjanjian Allah dengan Bapak Nuh? Matahari atau pelangi? Benar banget adik-adik, jawabannya tuh pelangi. Wah adik-adik hebat-hebat ya, bisa menjawab semua pertanyaan Lause. Nah adik-adik, Allah yang menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya dan segala jenis binatang yang masuk ke dalam bahtera.
Nah, kalau adik-adik yang bisa menyelamatkan adik-adik adalah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan adik-adik semua. Asalkan adik-adik mau taat, taat kepada Tuhan dan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik pasti bisa selamat. Nah, udah selesai ceritanya. Kita sekarang mau truth statement dulu. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. Kita sekali lagi ya truth statementnya. God is big. God is strong. God make everything. God knows everything. Yeay, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi adik-adik kan pasti udah pinter. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah adik-adik, ceritanya udah, truth statementnya udah, ayat hafalan udah, artinya waktunya kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 主日学小鱼丸，与我们要为家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。主日学小鱼丸，与我们要为家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。Sampai jumpa. Goodbye kids. Man, itu gambar apa tuh? Iya, pinter. Apa itu, Man? Hah? Ayam? Bukan, burung. Itu apa, Man? Iya, pinter. Singa. Hewan ini berkelipat dan memiliki hidung yang panjang. Apa namanya? Disebut belai. Namanya apa? Iya. Ya, betul. Hewan ini bernama gajah. Benar ya, adik-adik? Hewan apakah ini? Ya, betul. Belum. Tadi aku udah nembak ya gajah. Nah, siap. Siap Gerard. Hewan apakah ini? Apa ini? Wah, hewan ini bernama singa. Singa. Harimau.
dan syukur kepada Tuhan Yesus, Sekolah Kristen Bina Bakti sudah melayani di dunia pendidikan selama 47 tahun. Berikut sekilas tentang Sekolah Kristen Bina Bakti, Jalan Bima nomor 1. Sekolah Kristen Bina Bakti pun melayani di Jalan Taman Kopo Indah. Pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022 telah dibuka. Mari daftarkan putra-putri tercinta di Sekolah Kristen Bina Bakti. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Give you peace, the Lord, let it be His faith.